ini yang saya baca ya, tujuan utama Amerika Israel itu menyerang Iran sebetulnya bukan karena masalah pengayaan uraniumnya, bukan juga karena masalah rezim, bukan karena masalah apapun, tapi karena masalah keputusan mereka mendukung para pejuang-pejuang Gaza selama 1 dekade terakhir. Karena Iranlah yang mendanai Hamas, mendanai jihad Islam, mendanai Hezbollah di Lebanon, mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Pengakuannya bukan datang dari saya. Mas Hussein langsung dari Kairo tadi mengatakan demikian. Nuklir itu sudah dibereskan. Gimana masalahnya kalau Iran, nuklir itu kalau Iran membantu perjuangan yang sedang berusaha memerdekakan negaranya? Baik, kita langsung menuju ke Kairo, Mesir. Ada Bung Muhammad Hussein di sana. Assalamualaikum, Bung Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aiman. Iya, kondisinya mengerikan Timur Tengah meskipun Mesir sampai hari ini aman ya? Iya, aman, tapi kita juga terkendala karena saya harusnya pulang sejak beberapa hari lalu, namun penerbangan juga di-cancel dari sini. Maka kita semua masih terjebak sampai saat ini di Mesir karena eskalasi perang ini juga berdampak pada jalur transportasi kita. Jadi yang dibatalkan dari Timur Tengah kemana? Harus transit di Uni Emirat Arab dulu kan? Betul ya? Iya, pokoknya pesawat-pesawat yang transit di Qatar dan di Abu Dhabi, Dubai itu semua tidak bisa beroperasi selama 1 pekan ke depan. 1 pekan ke depan, dan kita nggak tahu itu masih gelap. Ya, masih sangat gelap, belum ada kejelasan sampai ke depan. Dan adapun kapal-kapal lain, pesawat lain, kalaupun transit di tempat lain itu harganya gila-gilaan membumbung tinggi itu. Misalnya berapa? Berapa kali lipat? Dan itu lewat mana itu? Contoh Turki aja ya, lewat Turki dengan transit 30 jam itu nyampe 30-40 juta satu penerbangan yang harusnya cuma sekitar 9 jutaan lah. Luar biasa. Oke, 4 kali lipat kurang lebih ya. Luar biasa. Iya. Saya ingat betul ya, ketika Anda menyampaikan lewat media sosial Anda begitu berapi-api waktu itu mengatakan bahwa perundingan gagal total dan perang besar akan segera terjadi. Nggak lama, hanya hitungan sekitar 2 jam dari apa yang Anda sampaikan, terjadi serangan. Bagaimana Anda bisa melaporkan dengan tepat waktu itu, presisi? Ya. Pertama, saya sebagai jurnalis di lapangan yang biasa membaca hal seperti ini di kondisi perang, saya terus memantau, dan sebetulnya bukan hanya beberapa hari terakhir ya, sejak Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 itu sudah ada prediksi yang sangat besar bahwa akan ada serangan ke Iran, karena kalau saya melihat dari banyak analisis-analisis yang ditulis, yang menulis dalam berbagai artikel, semua menuju pada kemarahan Israel dan Amerika terhadap bobolnya pertahanan mereka, sistem pertahanan militer mereka pada 7 Oktober itu. Mereka semua mengarahkan langsung senjatanya tidak hanya ke Gaza tapi ke Irak. Meskipun sempat terjadi perang 12 hari lalu, indikasi yang saya baca itu menunjuk pada akan ada serangan besar ke Iran dalam waktu dekat, dan itu yang saya pantau. Maka ketika 1 hari sebelum kejadian, kami sudah merangkum berbagai indikator tersebut dan ya membuat konten tersebut untuk mengingatkan kepada dunia bahwa memang perang ini benar-benar terjadi, bukan sekedar sandiwara atau isapan jempol belaka. Bagaimana media-media Mesir menyikapi, melihat, dan memprediksi serangan ini? Sebetulnya kalau di Mesir bahkan sebetulnya nggak terlalu masif ya, karena kalau kita tahu Al Jazeera itu di Mesir itu di banned. Kita nggak bisa nonton, nggak bisa baca Al Jazeera di Mesir itu. Namun ya karena ketika saya mengatakan saya mengikuti media-media lokal, artinya media lokal Arab itu yang sehari-hari saya pantau terus, dan karena saya juga bisa bahasa Ibrani, saya juga memantau media-media Israel hampir setiap hari kurang lebih. Jadi dari berbagai sumber-sumber tersebut sangat jelas, sebetulnya nggak perlu terlalu dalam pun kita melihat saja misalnya akunnya Donald Trump, kemudian juga berbagai statementnya, kemudian berbagai hasil pertemuan Rubio dan sebagainya, kita bisa dengan mudah menyimpulkan kemana arah dari eskalasi ini sejak 7 Oktober sampai
akhirnya terjadi pecah perang Amerika Ya, Israel. Anda bisa melawan Iran jelaskan ini. arahnya? Ya, arahnya adalah bagaimana tujuan utama, ini yang saya baca ya, tujuan utama Amerika Israel itu menyerang Iran sebetulnya bukan karena masalah pengayaan uraniumnya, bukan juga karena masalah rezim, bukan karena masalah apapun, tapi karena masalah keputusan mereka mendukung para pejuang-pejuang Gaza selama 1 dekade terakhir. Kalau rezim Khamenei tidak memberikan suplai senjata, kemudian logistik ke Gaza, yang mana Gaza inilah sebetulnya yang menjadi titik dari semua sumber masalah bagi Israel. Saya yakin sekiranya Khamenei tidak ikut campur terlalu dalam masalah perjuangan Gaza, maka saya tidak yakin dia akan dijatuhkan dalam waktu dekat ini. Namun, karena selama ini Gaza yang menjadi duri dalam tenggorokan Israel yang berusaha untuk menjalankan propagandanya dan agendanya untuk menguasai wilayah Arab dari Nil sampai Efrat. Nah, dan Iran menjadi satu-satunya kekuatan di dunia yang dengan konsisten mendukung para pejuang-pejuang Gaza. Jadi gini, kombinasi antara keberanian warga Gaza, keahlian tempur mereka, kemudian dengan suplai teknologi militer dari Iran, ini sesuatu kombinasi yang sangat menakutkan bagi Amerika dan Israel. Itu terbukti selama 2 tahun mereka tidak bisa menghabisi Gaza dengan kombinasi ini. Akhirnya mereka setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata, lalu muncul BOP, mereka mulai mengeksekusi apa yang selama ini mereka ingin eksekusi, yaitu apa? Menghancurkan akar dari kekuatan Gaza yang mereka yakini adalah Iran yang selama ini mensuplai senjata-senjata. Tapi, adapun ya begini, Bung Hussein, apakah tidak terlalu lokal ketika membahas Gaza, padahal kerusakannya luar biasa untuk menyerang Iran? Itu pasti mereka udah pikirkan. Apakah benar seperti itu? Atau Anda meyakini memang ini masalah intinya hanya karena Gaza yang disuplai senjata dan amunisi dari Iran? Ya, jadi kalau kita bicara masalah konflik antara Palestina dan Israel, saya tegaskan lagi, ini bukan masalah 2 negara. Ini bukan masalah demarkasi rebutan tanah antara Israel dan Palestina. Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi dalam bukunya mengatakan, Israel ini adalah proyek kolonial salibis barat strategis. Jadi ketika Israel ingin menghabisi Gaza, kita tidak bicara Israelnya, kita bicara negara-negara Eropa. Dan kita melihat sendiri bagaimana Jerman, Kanada, kemudian Italia, Spanyol, Amerika, Inggris, semua berbondong-bondong untuk menghabisi Gaza. Jadi Gaza ini bukan hanya masalah lokal bagi mereka, Gaza ini masalah kawasan besar. Nah, maka dan Gaza ini sangat terhubung dengan Iran. Iran ini sebagai supplier besarnya, Gaza sebagai eksekutornya untuk menahan ekspansif hegemoni dan dominasi barat di kawasan. Maka setelah mereka merasa selesai dengan Gaza, meskipun mereka tidak selesai mereka selesai dengan perundingan, mereka berpindah langsung ke Iran yang menurut mereka inilah yang menjadi biang kerok dari perlawanan para pejuang Gaza selama ini. Oke. Mbak Monik ada komentar soal ini? Terima kasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Itu sangat penting. Karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Anda menemukan hal yang sama? Yes. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas, mendanai jihad Islam, mendanai Hezbollah di Lebanon, mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Pengakuannya bukan datang dari saya. Mas Hussein langsung dari Kairo tadi mengatakan demikian. Nuklir itu sudah dibereskan. Gimana masalahnya kalau Iran membantu perjuangan yang sedang berusaha memerdekakan negaranya? Di mana masalahnya? Yang masalah itu adalah ketika Eropa mendanai negara teroris bernama Israel yang menggenosida puluhan ribu warga yang sekarang juga baru menggenosida anak-anak SD di Iran, itu yang bermasalah. Ketika Saudi Arabia juga mendanai Saya tadi Hamas, tidak mau motong, Mas Aiman, saya tidak mau motong. Kemudian juga Kuwait mendanai Hamas, semua negara tersebut juga mendanai Hamas untuk infrastruktur Gaza. Kenapa cuma Iran yang diserang? Ya artinya jangan membuat ini menjadi bias ya. Katanya jurnalis, masa nggak pernah dengar pernyataan seperti ini? Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang ditutup-tutupi kok.
media dunia selalu mengatakan Iran ini mendanai Hamas. Kenapa Kok lucu ya, saya? mahasiswa kok bertepuk tangan untuk pendanaan teror. Artinya kan Kenapa bisa mahasiswa Indonesia bertepuk tangan untuk pendanaan teror? Ngeri. Teror kemana maksudnya Mbak Monik? Tadi dikatakan mendanai, ya kan? Mendanai Iran mendanai Gaza. Gaza. Yang teror siapa? Nah, Gaza itu pemerintahannya Israel teror siapa? bukan? Teror, tepuk tangan. Gaza dikuasai oleh siapa? Hamas sejak tahun 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Enggak, saya menarik. Tadi Anda katakan bertepuk tangan untuk teror. Kita menghormati semua pandangan ya. Iya. Pandangan Anda siapa yang meneror, siapa yang diteror? Pertanyaan saya sederhana. Hussein dari Kairo mengatakan Israel menyerang Iran karena Iran mempersenjatai dan mendanai Gaza. Nah, saya pertegas, Gaza dikuasai oleh siapa? Oleh Hamas sejak 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Israel nggak ada lagi di Gaza sejak 2005. Dari tahun 1948 sampai 1967, Gaza berada di bawah siapa? Mesir. Baru setelah perang 6 hari, Israel diserang oleh Mesir, 5 negara Arab, Yordania, Mesir, Lebanon, Irak. Baru kemudian Gaza diambil oleh Israel. Jadi maksudnya gini, supaya kita jelas ya. Iran mempersenjatai Gaza, maka Iran patut disebut sebagai teroris. Menurut Mas Aiman, Hamas itu teroris bukan? Dari rekam jejaknya. Hamas membela Palestina. Oke, membela Palestina dengan cara kekerasan merangsek masuk ke perbatasan Gaza, ke perbatasan Israel dari Gaza pada 7 Oktober. Menyandra 253 orang, membunuh dalam satu hari 1.300 orang. Apakah ini bentuk heroisme atau ini bentuk teror? Apakah tentara Indonesia melawan Belanda itu teror? Apakah tentara Indonesia memperkosa orang Belanda? Apakah tentara Indonesia menyandra bayi, perempuan, dan lansia? Terus? Tentara Indonesia pada saat perang kemerdekaan tidak melakukan kekerasan dan teror. Terus? Perang berbeda dengan aksi kekerasan dan teror. Yang terjadi pada 7 Oktober Anda berbicara dalam situasi perang tidak perang. Ketika negara terjajah melawan penjajahnya. 7 Oktober tidak sedang perang. Ingat, Israel sudah keluar dari Gaza. Gaza adalah di bawah otoritas dari Hamas. Ketika tidak ada Israel. Sykes-Picot diputuskan, Arthur Balfour sudah mengatakan sejak saat itulah penjajahan itu dimulai. Sejak tahun? Coba you name it. Saya Arthur tanya. Balfour tahun berapa? Sejak tahun berapa menurut Sykes-Picot Bapak? tahun berapa? Oke, sejak tahun berapa Seberapa Israel kuat kolonial menjajah Gaza? Eropa memberikan konsesi kepada Israel Bapak untuk melakukan harus ruang bisa penjajahan? menyebutkan tahun. Sejak tahun berapa saya tanya kepada Bapak Islam Barawi? Awal abad 20. Abad 20? Yes. Berarti Ottoman ketika kalah perang tahun 1917. Oke. Itu Tunggu pernyataan tanahnya saya diserahkan tentang kepada sejarah siapa? ini. Kepada Ketika bagian Inggris. saya. 1926. Tuh. 16? 1920 itu mandat Britania, kemudian Britania menyerahkan ke Israel 48. Jadi gini, yang lucu selama ini seluruh dunia sepakat, PBB sepakat, Amerika sepakat, Inggris sepakat, ada penjajahan. Satu yang gak sepakat, dua dek, satu namanya Monik, dua Abu Janda. Jadi lucu, kita mau pakai yang mana? Jadi ini sangat-sangat bias. Saya rasa dialihkan aja ke pembicara lain, Mas Aiman. Saya buang-buang waktu, ini mahal masalahnya teman-teman. Saya berterima kasih Mas tadi sudah ngomong Hamas didanai oleh Iran. Itu sangat penting. Bukan cuma Iran ya. Terima Mbak Monik, kasih. coba digarisbawahi. Terima kasih. Coba garisbawahi. Sudah Qatar mempertegas. juga mendanai Hamas. Kuwait mendanai Hamas. Saudi juga mendanai Hamas. Kenapa mereka nggak diserang? Mereka juga mendanai Hamas dan itu nggak pernah ada yang tertutup kok. Nah, ini dan menarik. Bantuan untuk Hamas itu melalui Ramallah, tepi barat, cair ke Gaza. Artinya diketahui oleh otoritas Palestina. Itu. Dan Mana jangan ada tahu di ini. Gaza itu
Di Gaza itu koordinasi antara tepi barat dan Gaza itu lancar. Makanya di Gaza dan di Palestina itu komposisi kementeriannya, Menteri Pendidikan ada di Ramallah. Wakilnya di mana? Di Gaza. Menteri misalnya Menteri Ekonomi di Ramallah, tepi barat. Wakilnya di mana? Di Gaza. Bukti bahwa sudah ada konsolidasi yang solid antara pemerintahan tepi barat dan di jalur Gaza. Jadi yang namanya perpecahan Hamas Fatah itu sebetulnya dibesar-besarkan saja oleh media, nggak sebesar itu sebetulnya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza. Ya bukan berdasarkan berapa tahun tinggal di Gaza. Oh nggak pernah ya. Jangan ngomong kalau gitu. Aku jurnalis tapi nggak paham update ya. Nggak pantas sebetulnya. Malah mempermalukan diri sendiri sebetulnya Mbak Monik di situ ya. Itu aja dari saya Mas Aiman. Oke, Mbak Monik ada komentar? Iya. Jadi kalau tadi Mas Aiman kan mempertanyakan ya teror, siapa yang meneror? Definisi teror itu apa sih? Ya kan? Jelas-jelas Israel pada 7 Oktober itu tidak dalam keadaan bersih tegang dengan Gaza. Nah sekarang kita balik aja ke isu Israel menyerang Iran. Ini adalah kali kedua Israel menyerang Iran. Yang pertama Juni 2025. Lalu sekarang Februari, 28 Februari 2026. Namun apakah Iran tidak menyerang Israel lebih dulu? Kita balik lagi ke 2024. Iran menyerang Israel April 2024 dan Oktober 2024. Kenapa menyerang? Dia pikir Israel udah kecapean mungkin ya perang melawan Hamas, Hezbollah, Houthi, ada lagi Suriah, kecil-kecil ya, sempalan-sempalan di sana. Tapi ternyata tidak ada yang korban. Puji Tuhannya di situ. Israel dalam perlindungan. Meski memang rudalnya sangat banyak. Lalu kemudian kita menemukan fakta hari ini. Badan Atom Internasional IAEA sejak Juni 2025 tidak tahu keberadaan 400 kilo uranium yang diperkaya hampir 90% oleh Iran. Okay. Padahal untuk membuat bom nuklir hanya butuh 42 kilo. Dan Israel itu negara yang kecil. Hanya butuh 1 bom nuklir untuk menghancurkan seluruh Israel. Israel punya dan nuklir termasuk Gaza. Israel punya nuklir nggak? Pak Islah, Israel tidak pernah mengancam untuk menggunakan nuklir untuk membinasakan Iran. Namun Iran selalu setelah usai sholat Jumat yang diglorifikasikan adalah death to Amerika, death to Israel. Di lapangan Palestina, di kota Teheran, ibu kota Iran, saya pernah ke Iran. Ada jam berisi petunjuk waktu kehancuran Israel. Countdown itu? Countdown. Targetnya 2040. Okay. Bagus. Artinya ini negara yang secara terang-terangan ingin memusnahkan Israel. Apa yang harus Israel lakukan? Tentu ini bisa dijawab secara hukum internasional. Preemptive strike bisa. Nah sekarang kita Jadi Indonesia. kalau Israel nyerang duluan itu istilahnya preemptive strike. Kalau Sekarang, Hamas bertahan dari penjajah itu teror gitu. Sejak tahun berapa? Bapak belum jawab. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Bapak belum Tafsir jawab. dari Mbak Monik, tafsir dari Saya Mbak tidak Monik menafsir. ini semua Saya ditakar dengan kepentingan sejarah. keisraelannya gitu loh. Tidak, saya berdasarkan sejarah. Makanya saya tanya kepada Bapak Islah Barawi, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa silakan. Ada yang tahu sejak tahun berapa? Nggak ada, nggak pernah. Israel nggak pernah menjajah Palestina? Makanya saya tanya sejak tahun berapa? Kalau betul pernah menjajah. Menurut Mbak Monik tidak pernah ada tahun itu?
Jadi Kita urut kesimpulannya- kacang dulu deh kronologi. Oke. Sebelum Israel merdeka, yang berkuasa di atas tanah perjanjian itu adalah Kalau orang mandat Inggris. Mandat Inggris tahun 1917 mendapatkan tanah itu setelah Ottoman kalah perang. Perang Dunia Pertama. Tanah dibagi untuk antara Prancis dan Inggris. Seluruh tanah Israel itu menjadi milik Inggris. Yang harus berakhir mandatnya pada 14 Mei 1948. Sebelum Ottoman, sebelum mandat Inggris ada Ottoman, 400 tahun menjajah. Sebelumnya lagi ada Mamluk, sebelumnya lagi ada siapa? Kita urut kacang terus. Dan menurut Anda Dan sampai ke tidak ada, Saladin. ini menurut Mbak Monik. Saladin naik lagi ke siapa? Pasukan salib. Oke. Pasukan salib dikalahkan oleh Saladin. Pasukan salib datang untuk mengalahkan siapa? Umar bin Khattab yang datang menyerbu Yerusalem tahun 638 Masehi. Sebelumnya siapa? Umar bin Khattab menghadapi siapa yang berkuasa di atas tanah itu? Bizantium, Romawi yang menjadi Kristen. Sebelum Romawi siapa? Romawi berkuasa lama sekali. Di periode Romawi itulah Yesus Kristus lahir. Sebelumnya ada siapa? Yunani, ada Hasmonaim. Artinya Anda mengatakan bahwa Israel punya hak di tanah yang sekarang Yes. disebutkan Palestina. Kita kenal kok tokoh sejarah, Isu hangat raja. kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Besar bersama saya Aimin Wicaksono. Kita akan kembali saat lagi untuk menjawab ini. Tetaplah di Rakyat Bersuara.